Bisa diceritakan Iya, kedatangan kalau ke kedatangan SPKT ini? kedatangan Polda ada apa nih maksud dan tujuannya? Saya melaporkan salah satu mantan pengacara saya lagi. Oh, Yang oke. pertama sudah kan, yang gelarnya Dokter Halim Darmawan, dan sekarang adalah mantan pengacara saya, yaitu adalah Dian Fitrianti. Saya laporkan. Jadi di sini saya pernah menjalani hukuman karena kesalahan saya, dan saya merasa walaupun mereka itu adalah maksudnya lawyer, tapi mereka melakukan tindak pidana yang menurut saya tindak pidana yang salah. Saya rasa ya untuk hakimin juga bisa. Ini kasus apa Kak Alona kalau boleh tahu? Kasusnya lebih jelasnya lagi untuk kepada kuasa hukum saya. Siap. Bang, ini atas kasus apa Bang laporan Alona Bang kepada FD ini? Jadi ini yang Ibu Alona ambil upaya hukum itu baru sebatas yang diduga ya, kita juga pasal 362. Banyak mengambil barang di rumahnya Ibu Alona tanpa izin Bu Alona. Ya. Itu waktu kemarin kan tanggal 22 Juli 2022 kita kan sudah somat klarifikasi, sudah ada jawaban. Terus kita sempat datang juga ke sana, tapi ya setelah kita klarifikasi di sana dia tetap mengelak, tidak mengetahui ya, tidak mengetahui rumah yang friendly dan sebagainya. Setelah itu tim lapangan kami investigasi ke rumah Ibu Alona. Kan ada dua nih, yang Foresta sama Greenwich. Nah, investigasi ke sana, ditemukan alat bukti bahwa ya saudara beliau Dian itu memang pernah ke sana. Kita ambil keterangan juga dari saksi-saksi. Di situ ada pihak keamanan, ada juga bukti-bukti yang lainnya juga. Saya rasa sih juga. Dalam laporan ini barang bukti yang dibawa apa Bang kalau boleh tahu Bang? Ya, Ada banyak. Ada Kalau tidak ada bukti tidak akan mungkin ada namanya kita diterima Oh. laporan kami. Salah satunya bukti apa Bang? Salah satunya Kak Alona. ada invoice, ada Oke. apa kan Oh, gitu ya. oh. Namanya barang-barang yang merasa dirugikan oleh Ibu Alona. Ada Tinggal invoice nanti barang. pengembangannya itu kan kewenangan pihak kepolisian kan untuk penyelidikan Dan di lapangan juga. menurut saya seorang pengacara yang mengambil barang-barang dalam rumahnya klien tanpa izin, menurut saya itu tidak ada kode etik. Seorang pengacara itu harusnya membela dalam perkara yang namanya kliennya dalam perkara hukum gitu loh. Tapi ini tidak, malah sebaliknya gitu loh. Jadi mereka berharap sekali kalau saya itu lama mendekam di penjara, dan saya tahu informasi itu semua saya dapatkan setelah saya keluar dari tahanan ya. Saksi pun ada jelas, dan target mereka bisa semena-mena karena mereka sangat yakin kalau saya itu bakalan lama. Tapi Allah ya, saat saya puasa, saat saya tahajud tengah malam, Allah berkata tidak, maka terjadilah tidak dilaksanakan apa yang mereka inginkan. Kalau boleh tahu ngomong langsung Mbak sama pengacara itu ketika tahu barangnya pada hilang, pernah ngomong langsung nggak atau? Pernah sekali di saat itu dia kunjungan, dan sebelum dia kunjungan itu kan ada asisten saya yang mengunjungi saya, dengan dia mengadu kepada saya, furniture saya diambil dan ada beberapa tas saya diambil. Dan saat dia berkunjung pun saya tahu tas itu yang dia pakai itu tas saya. Cuman saya nggak berkutik karena saya di dalam saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Saya butuh sosok orang yang bisa membela saya. Tapi saat itu saya tidak bisa berapa-apa. Tapi jujur saat itu saya marah. Di saat saya marah di dalam ruangan, lalu dia meninggalkan saya begitu aja tanpa ada kata apapun. Dan bahkan sampai sekarang pun
tidak ada komunikasi, tidak ada etikat baik. Padahal saya ingin bisa dimusyawarahkan, tapi ternyata biarlah pihak berwajib yang melakukan tugasnya, karena saya yakin walaupun seorang lawyer, kalaupun terbukti melakukan tindak pidana, tindakan yang melanggar hukum, pasti juga akan diadili seperti yang saya pernah lakukan. Kalau boleh tahu barang apa aja Kak yang diambil Kak di rumah Kak? Selain tas Meja dan makan, Meja makan, oke. kodeng, terus banyak lagi ya Kak di sana, tas, pokoknya banyak lagi, pokoknya intinya ada barang-barang pribadi saya juga ya, kayak tas Hermes saya. Terus yang lengkap itu di rumah pribadi saya tuh nggak apa, cuma sepatu saya doang. Oh. Jadi selebihnya Total kerugian berapa kalau nak? total ya sekarang kalau dibilang tas Hermes itu yang paling murah 200-300 juta dikali berapa, ya kan? Terus alat karaoke juga saya beli di Electronic City ini, dan invoice-nya tuh, copy invoice-nya ada semua gitu. Jadi ada beberapa barang yang sangat pribadi banget yang harganya tuh ratusan juta, intinya kayak gitu. Tapi ya biarlah pihak penyidik yang akan bertugas di tugas ini, saya percayakan oleh mereka semua. Saya hanya minta keadilan seperti yang saat itu saya pernah diadili gitu. Dan mereka kok sekonyong-konyong mengambil itu Dian atau bagaimana? Tidak ada perjanjian apapun. Perjanjian saya adalah saya memberikan kuasa. Pertama, saya memberikan kuasa dia sebagai kuasa hukum saya, dan kedua adalah saya memberikan kuasa untuk menjual salah satu aset saya. Ini baru satu yang saya laporkan. Jadi Allah Maha Adil, dalam arti di sini saya mencari uang bukan gampang tinggal metik dari pohon ataupun saya berdoa jatuh dari langit, bukan. Saya bekerja dari umur 16 tahun sampai saya umur sekarang. Kepala jadi kaki jadi kepala. Saya fokus kerja sampai saya tidak menikah di umur saya sekarang ini. Jadi sebisa mungkin saya itu sebenarnya mau meminta mengambil hak-hak saya bila mana memang itu seizin Allah. Yang penting saya berusaha dulu. Kalau memang itu rezeki saya, insya Allah saya memang ada nazar. Tapi kalau memang bukan rezeki saya, ya itu sudah kehendak Allah. Saya percayakan itu semua, saya pasrahkan itu semua kepada Allah sebenarnya. Walaupun saya di sini korban, saya buta hukum, dan saya membawa kuasa hukum saya agar saya tidak salah kaprah, gitu loh. Bang, boleh tunjukin LP-nya Bang? Ya, laporannya diterima Bang. Nama yang terlapornya itu siapa? Dian Fitrianti. Oh, dia. Dian Fitrianti. Tapi sebelumnya pernah somasi nggak sih Mbak? Mohon. Jadi kan tadi saya udah jelaskan, waktu itu kita pernah somasi tahun 2022 atau 2021 lah gitu lah, bulan Juli kita klarifikasi juga mengenai yang masalah jualan kos-kosan yang di Salemba, sama untuk masalah barang-barang yang menurut keterangan klien kami diambil tanpa izin kan gitu. Terus ada balasan juga dari rekan kita itu, katanya untuk yang pertama dia memang jual, cuma kan yang hitung-hitungannya nih yang belum ketemu nih yang jelas. Masa dia yang menjual ya kan aset saya, walaupun saya berikan dia kuasa, masa dia tidak memberitahu saya dia jual harganya berapa, terus uangnya bagaimana, dijual ke siapa, notarisnya siapa. Dia tidak, jadi seolah-olah tuh kayak dia ngerasa tuh milik dia, terus hitung-hitungannya dengan dia sendiri. Itu kan punya saya jadi payah. Saya tuh kalau saya ingat cari uang itu bukan gampang gitu loh. Jadi dalam arti yang diberikan kepada ibu saya itu, ibu saya bilang sama saya dimintain nomor rekening dan itu ada 430 juta gitu.
Dan saya beli kosan itu udah berapa tahun, dari tahun 2014 itu hampir 2 miliar gitu loh. Jadi ini masih belum jelas ini nih, masih belum jelas uangnya bagaimana, seperti apa, dan maka dari inilah dia tidak ada etikat baik ya, tidak ada etikat baik, maka saya harus mengambil jalur hukum, biarlah pihak berwajib lah yang menangani ini.